Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para bapak dan ibu jamaah salat maghrib dan ngaji malam Sabtuan, muga-muga sedayonipun dipun paringi barokah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Halaman 52, halaman 52. Mubtilatul wudu'i wat tayammumi. Hal yang membatalkan wudu, wat tayammumi dan tayamum. Ini menjadi penting supaya kita tahu wudu kita dalam keadaan batal atau tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Yabtulu batal. Opo al wudu'u wudu, wat tayammumu lan tayamum, bi khuruji syai'in lawan sebab metuwe suwiji-wiji minal kubuli saking kubul. Kubul itu jalan depan, jalan tempat keluarnya kencing, karena kubul. Awid duburi atau dubur, jalan belakang. Kalau kita buang air besar itu keluarnya dari dubur. Walau nadiron, senejan arang, kamadiyin kaya madi, wawadiyin lan wadi, dunal maniyi ora batal baka metu mani. Wudu kita, wudunya kita dan tayamumnya kita itu batal disebabkan karena ada sesuatu yang keluar, baik keluar itu dari jalan depan atau jalan belakang, dari kubul ataupun dubur. Walau nadiron, walaupun yang keluar itu sesuatu yang jarang terjadi. Kamadyin kaya madi, wawadyin lan wadi. Madi, wadi itu apa? Itu ada penjelasannya di bawah tuh. Nomor 1 dalam kurung di bawah garis ada penjelasan. Al-madiyu, yang namanya madi itu huwa ma'un abyad, air yang putih, raqiqun lembut, lunak, lazijun lengket. Putih, lembut atau lunak, rada lengket. Yakhruju inda sawronis syahwati, yang keluar pada saat bangkitnya syahwat. Wal mula'ibah, dan meleleh. Tapi tidak seperti ngucur kayak air kencing. Nah, kalau wadi huwa ma'un abyad, dia tetap air putih, sakhinun, rada kasar Pak, tidak selembut yang pertama tadi. Kadirun, butek, rada butek, tidak sejernih yang tadi. Yakhruju indal bauli, keluar biasanya pada saat kencing.
wa inda hamli syai'in saqilin, atau keluar pada waktu membawa benda yang berat. Mikul abot dipaksa bae Pak. Itu biasanya bapak-bapak keluar dari kemaluannya rada butek, rada kasar, tidak selembut yang pertama. Itu namanya wadi. Nah, madi dan wadi itu hukumnya sama saja dengan air kencing. Sama saja dengan air kencing. Berarti keluar itu najis. Dunal maniyi, bukan mani. Mani sudah diterangkan. Baik. Jadi keluarnya sesuatu dari jalan depan atau belakang, walaupun keluarnya jarang, itu membatalkan wudhu sekaligus membatalkan tayamum. Satu. Selanjutnya wabizawalil aqli, dan batal juga dengan sebab hilang akal. Walau binaumin, walaupun dengan sebab tidur, ala ghairi hayatil mutamakkini, bukan karena tingkah netepaken bokong. Maksudnya tidur yang tidak begini Pak. Nih, kalau Bapak Ibu tidur begini sambil ngeces kan boleh batal Bu. Tapi tidurnya duduknya tetap Pak. Tapi kalau tidurnya gelelengan Pak, geleleng, apa miring, apa ngaplang-ngaplang, apa tengkurap, itu batal wudunya. Tapi kalau tidurnya sambil duduk begini atau begini, senderan juga nggak apa-apa. Yang penting tetap duduknya tegak. Itu tidak membatalkan wudu. Nah, orang hilang akal itu bisa karena tertidur, hilang akal. Atau ayan, hilang akal, atau pingsan, hilang akal, atau edan, hilang akal. Itu wudunya batal. Wa bi mubasyarati rajulin wa imra'atin balagha haddas syahwati ma'a adamil ha'il wal mahramiyah. Yang ketiga yang membatalkan wudu adalah bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bersentuhannya balagha haddas syahwati, sing dadiakeun nyahwat, piar-piaran, nyetrum. Laki perempuan bersentuhan kulitnya nyetrum. Ngerti Bu ya? Yang tanpa ada penghalang. Dari kulit ya berarti kulit dengan kulit. Kalau ada bajunya ya enggak. Wal mahramiyah atau mahram. Nah, nanti akan kita bahas yang ini setelah ini. 3. Kemudian wa bimassi qubulil adamiyyi, dan jarawong Jawa sing gepok. Ngepok kubule anak Adam. Menyentuh uleg-uleg batal. Atau coetnya. Au halqati duburihi, atau kolong-kolongnya dubure anak Adam. Tetapi itu tuh batal bibatnil kafaini, jika dengan ini Bu. Jika dengan ini tidak batal. Bapak-bapak misalnya pengen tidak wudu karena dingin, Pak. Gatel Pak ningkonoe misalnya. Kalau pengen dikukuri aja pakai ini Pak, pakai ini. Ini nekemon.
Kalau dengan ini nggak batal, Pak. Tapi kalau dengan ini batal. Sebab ukuran batalnya pakai batinil kaffi. Ini efek tangan namanya, ini batinnya yang ini. Kenapa kalau ini batal ini enggak? Itu hebatnya desain teknologi yang Allah kasih pada kita, Pak. Ini kan bisa merasakan apa-apa, Pak. Kalau ini nggak bisa. Tuh, kalau ini bisa banget. Baik, kita lanjutkan. Wayab tulu. Baik, berapa tuh tadi yang membatalkan wudhu tuh? 4 ya. Baik, wayab tulu tayammumu aidon. Nah, yang tadi tayamum juga batal dengan yang tadi itu, Pak. Ditambah kalau tayamuma batal juga biriddatin birriddati anil Islam, murtad. Baka wudu bong murtad. Beli batal. Tapi baka tayamum ditambah yang tadi tuh, ditambah murtad. Murtad itu membatalkan tayamum. Wa biwujudil ma'i ma'al qudrati ala isti'malihi ma'adamil mani'i, dan sebab adanya air dan mampu menggunakannya, tidak ada yang menghalangi. Nah, karena adanya air, tayamum batal. Wa yatawahumihi fi ghairi sholati, dan bisa mengira-ngira adanya atau nyangka adanya air di luar sholat. Nah, kalau wudhu yang batal tadi 4, kalau tayamum di samping 4 ditambah yang membatalkan tayamum adalah murtad dan karena adanya air. Nah, ibu bapak yang saya muliakan, semuanya tentang batalnya wudhu seluruh ulama sepakat, Pak. Kecuali satu. Apa yang tidak sepakat? Yaitu bersentuhan laki-laki dan perempuan. Ada yang terima bahan perbedaan sebagai ilmu, ada yang menerima perbedaan sebagai bahan pertengkaran dan ece-ecehan, Pak. Malahan ada yang ekstrim loh, Pak. Ada ibu-ibu bilang begini, Ustadz, laki-laki perempuan bersentuhan batal, bukan muhrim, batal. Si ibu bilang, emang saya najis ya? Emang saya najis ya? Ada ibu-ibu yang bilang begitu. Ini bukan masalah najis atau enggak najisnya, syariat bilang gitu. Baik, Bapak Ibu kita sepakat ya, berbeda pendapat ya. Artinya beda pendapat begitu. Sebagai ilmu kita tahu bahwa laki-laki dan perempuan itu sebagian ulama jika bersentuhan membatalkan, sebagian lagi tidak membatalkan. Dalilnya ada semua loh, Pak. Yang ingin saya sampaikan bagi kita, jika ada yang berbeda, biasa saja gitu loh. Yang mau menganggap batal yang nggak apa-apa, tinggal wudhu maning baik. Yang mau menganggap tidak batal, asal jangan alasannya begini, kita mah beli batal belah pegel wudhu. Nah, beli karu-karuan kan Ibu. Kita mah milihnya yang tidak batal aja deh. Bolak-balik wudhu baik pegel. Jangan begini alasannya. Nggak boleh kalau alasannya begini. Nah, oleh karena itu saya sampaikan saja perbedaan pendapat ini. Mohon maaf Bapak Ibu, bukan untuk memperuncing perbedaan, tetapi supaya kita tahu latar belakang perbedaannya. Dan kalau di antara kita ada yang berbeda, nggak usah dijadikan masalah. Yang penting ilmunya sudah tahu. Baik. Di dalam Al-Quran, saya menulis beberapa referensi nih, Bu. Kebetulan saya sempat baca beberapa hari yang lalu tentang wudhu. Saya tuliskan satu tafsir tentang berkaitan tentang wudhu dari tafsir Qurtubi juz yang kelima halaman 130.
Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan bersentuhan bunyinya begini. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu wa in kuntum marda aw 'ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana ghafurur rahima. Surat An-Nisa ayat 43. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la taqrabus sholata wa antum sukara, janganlah kamu mendekati sholat. Dalam kitab tafsir bukan mendekati sholat, tetapi mendekati tempat sholat, ay makanus sholati, tempat sholat. Wa antum sukaro, pada saat kamu dalam keadaan mabok. Hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kamu mengetahui apa yang kamu katakan. Otaknya sempurna maning, mabok wis ilang. Bakal lagi mabok aja marek-marek ning tempat sholat. Apa maning ngerjakaken? Baik. Wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu. Tidak boleh mendekati tempat sholat orang yang dalam keadaan junub. Kita artikan satu kata-kata dulu, Pak. Orang yang dalam keadaan junub. Siapa orang yang berjunub, yang keluar air mani, baik ketemu cowet dengan uleg-uleg ataupun dibuat sendiri ataupun pokoknya atau mimpi atau apa saja, itu namanya orang yang punya junub. Berarti yang junub tidak boleh masuk ke masjid. Ibu bapak mohon maaf, habis campur bapak dan ibu belum mandi junub, tidak boleh masuk ke masjid, Pak. Haram hukumnya. Haram hukumnya. Berarti kata-kata junuban, tidak boleh orang yang berjunub masuk ke masjid, ke tempat sholat, illa abiri sabilin, kecuali sekedar melintas saja. Lewatlah pengen jukutas kagen mutu maning. Tuh. Dan seterusnya. Satu. Sekarang wa in kuntum mardo au ala safarin au jaa ahadum minkum minal ghaiti. Jika kamu sakit atau dalam bepergian atau kamu barusan saja keluar dari kakus, berarti habis buang air besar, aula mastumun nisaa, atau kamu menyentuh perempuan. Nih, dalam ayatnya aula mastumun nisa, atau kamu menyentuh perempuan. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba, kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah. Berarti ibu bapak yang saya muliakan, ayat ini menyebut ada kata-kata junub, ada kata lamastum yang membatalkan wudu, ada kata junub, ada kata lamastum, kamu menyentuh perempuan. Nah, aula mastumun nisa, atau kamu menyentuh perempuan. Wakhtalafal ulama fi hukmil ayat ala madahibah khamsah. Dari ayat ini terdapatlah perbedaan pendapat para ulama sampai dengan 5 macam pendapat yang berkaitan batal tidaknya seorang perempuan dan laki-laki yang bersentuhan kulit. Qalat firqatun, sebagian
kelompok ulama berpendapat al-mulamasatu huna mukhtassatun bil yad. Kata lamastum dalam ayat yang tadi, surat An-Nisa ayat 43, kalau lamastum itu ya mukhtassatun bil yad, ya menyentuh pakai tangan. Maka jika tidak pakai tangan ya nggak batal. Misalnya bersentuhan sikut, awak karo awak misalnya geseran. Atau sikut karo sikut lah, kalau tangan kan nyentuh pakai ini. Tuh. Ada yang memaknai yang batal itu jika pakai tangan disentuh begini. Satu. Yang kedua, wa qala Abu Hanifah aqsa hadzal qaul. Wa qala al-mulamasah huna mukhtasatun bil lamsi alladhi huwal jima'. Kata Imam Abu Hanifah, yang dimaksud menyentuh di dalam ayat yang tadi itu bukan menyentuh pakai tangan, tetapi yang dimaksud menyentuh adalah jima, bersetubuh. Maka menyentuh dengan tangan, kata Imam Abu Hanifah, atau bersentuhan dengan kulit tidak membatalkan wudu. Pendapat yang pertama pakai tangan, pedal. Pendapat yang kedua, yang dimaksud membatalkan wudu itu bersentuhan itu maksudnya bersetubuh. Wa qala Malik, Imam Malik berkata, jari Imam Malik bakal menyentuh kemudian tidak nyahwat, fala wudu'a, ora usah wudu maning, berarti tidak batal. Wa qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i. Nah, ini Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Kita jangan berkata begini, saya ikutnya bukan ikut imam deh, ikut Kanjeng Nabi saja. Lah, ini para imam sedang memahami ayat masing-masing, memahami masing-masing berdasarkan ayat yang tadi. Sekarang Imam Syafi'i, idza abdur rajulu bi syai'in min badanihi ila badanil mar'ati sawa'un kana bil yad aw bi ghairiha min a'dha'il jasad talaqa naqadattu bihi wa huwa qaul Ibnu Mas'ud wa Ibnu Umar wa Zuhri wa Rabi'ah. Kata Imam Syafi'i, baka wong lanang wong wadon bersentuhan baik nyahwat atau tidak, maka wudunya batal. Wa qala al-Auza'i, Imam Auza'i berkata, idza kana lamsu bil yaddi naqadat tuhra wa in kana bi ghairil yaddi lam yanqudhu. Kata Imam Auza'i, baka nyentuhnya pakai tangan wuduwe batal, baka beli nganggo tangan wuduwe ora batal. Wis ada 5 pendapat ini. Baik, ibu bapak yang saya muliakan. Nah, sekarang pendapat Imam Arabi, Bu. Wa qala Ibnu Arabi wa huwa adh-dhahir min ma'nal ayah fa inna qawlahu fi awwaliha wala junuban afadal jima'a wa inna qawlahu aw jaa ahadum minal ghaiti afadal hadasa aw lamastumun nisa afadal lamsa. Nah, balik maning Bu, balik niki. Pak, balik maning ya. Ini yang dijadikan argumentasi oleh para imam. Ayat Al-Quran yang tentang wudhu tadi, ada kalimat begini. Wala junuban illa abiri sabilin. Dan orang yang junub. Junub itu berarti habis bersentuhan, bersenggama, bergaul suami istri. Berarti penggalan ayat ini, kata Imam Ibnul Arabi, menunjukkan bersetubuh itu membatalkan wudu, sebab ada kalimat wala junuban. Di dalam ayat yang tadi ada kalimat
au jaa ahadum minkum minal ghaiti, atau kamu habis dari jamban, buang air besar, menunjukkan bahwa orang yang punya hadas wudunya batal. Dan kalimat aulamastumun nisa, atau kamu menyentuh perempuan, menunjukkan menyentuh juga batal. Ngertos mboten, Pak? Sebab ada kata junuban, junub untuk makna bersenggama, aulamastumun nisa atau menyentuh berarti bersenggama yo batal, menyentuh yo batal. Sing ngomong meketen ki namanya Imam Ibnul Arabi setelah menganalisis ayat yang tadi. Jika yang dinyatakan batal itu hanya jima atau bersetubuh saja, di atasnya sudah ada kata junuban menunjukkan arti jima. Di bawahnya ada lamastum. Jika lamastum itu diartikan jima bersetubuh, kenapa di atasnya ada kata-kata junuban? Ngertos boten, Pak? Ini logikanya Imam Ibnul Arabi. Baik. Wa amma ma dhahaba ilaihi Syafi'i min lamsir rajuli al mar'ata bi ba'di a'dha'ihi la ha'ila bainahu wa bainaha li syahwatin aw li ghairi syahwatin wajib alaihi wudu. Maka seorang laki-laki dan perempuan yang bersentuhan kulit, baik nyahwat atau tidak nyahwat, menurut pendapat Imam Syafi'i membatalkan wudu. Lalu kita berkata, saya nggak pakai imam-imaman, pakainya Nabi. Ibu-ibu, saya bacakan hadisnya Imam Syafi'i ini, Pak. Maksudnya hadis yang dipegangi oleh Imam Syafi'i. Jadi kalau kita ikut imam itu bukan ikut imam, Pak, ikut Nabi. Kita kan nggak bisa baca kitab, Pak. Ada yang ahli baca kitab hadis, Pak. Berarti kalau kita ikut imam itu pasti pakai Quran dan hadis. An Abdillah ibn Umar annahu kana yaqul. Ini Abdullah bin Umar berkata, "Qublatur rajuli imra'atahu wajassaha biyadihi minal mulamasah. Faman qabbala imra'atahu aw jassaha biyadihi fa'alaihil wudu." Orang yang menyentuh, laki-laki menyentuh istrinya dengan tangannya atau menciumnya, maka dia wajib berwudu. Hadis. Kedua, Al-Muwatta itu karangan Imam Malik. Juz kedua halaman 65. Ini ditulis juga hadis ini dalam kitab Al-Hujajul Qat'iyah li Syekh Muhyiddin Abdus Somad halaman 54. Lalu yang bersentuhan tidak batal ada, Pak. Dalilnya ada. Dalilnya begini, Pak. Qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da nisaihi summa yakhruju ila sholati walam yatawaddu. Kanjeng Nabi pernah mencium istrinya, kemudian beliau keluar untuk sholat, tidak wudhu lagi. Hadis ini yang dipegangi orang yang berpendapat bahwa jika suami istri bersentuhan tidak di antara hadisnya yang tadi. Yang paling logis itu pendapatnya Imam Ibnul Arabi yang ditulis dalam tafsir Qurtubi juz 5. Bahwa Al-Quran yang menyatakan kata junuban menunjukkan orang yang berjunub itu batal, dan yang berjunub itu berarti bersetubuh, bersenggama. Orang yang keluar dari kakus juga batal, menunjukkan orang yang berhadas itu batal. Dan aulamastumun nisa menunjukkan yang bersentuhan juga batal. Itu yang paling logis pendapatnya Imam Ibnul Arabi. Nah, saya sampaikan ini semuanya sebagai ilmu saja. Imam Sya'roni punya kitab namanya Mizan Kubro.
Mizan Kubro itu Imam Syaroni itu yang dulu yang kitab kecil di sini yang khatam tuh. Wasiatul Mustafa ya, dulu ya, khatam. Itu yang ngarang Imam Syaroni kitab yang paling kecil. Beliau tuh punya kitab fikih tebal, Pak. Salah satu kitabnya namanya Mizanul Kubro. Mizan Kubro itu perbedaan pendapat 4 madhab. Di dalam kitab Mizanul Kubro karya Imam Syaroni ada pernyataan begini. Padahaba Syafi'i ilal intiqadi bi kulli halin idza lam yakun ha'il was sahih min madhabihi istisna'ul muharram. Dari Imam Syafi'i, orang yang bersentuhan laki-laki perempuan, pokoknya jika tidak ada penghalang kain misalnya lain, pokoknya batal. Wa madhabu Malik wa Ahmad anahu kana bisyahwatin intaqada wa illa fala. Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal, laki-laki perempuan bersentuhan dengan nyahwat itu batal. Jika tidak nyahwat tidak batal. Sampean bakal nyentuh perempuan nyahwat enggak? Bakal nyahwat batal. Bakal beli nyahwat dibatal. Wa madhabu Abi Hanifah annahu la yantaqidu illa ayyan tasyira zakaruhu. Nah, aneh-aneh nih. Imam Abu Hanifah jika laki perempuan bersentuhan tidak batal illa an yantasira zakaruhu, kecuali uleg-ulegnya kesetrum, Pak. Oke ya, tuh. Berarti wisisa. Kita lanjutkan insyaallah pada setengah bulan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.